Goresan Aksara sajikan kisah amerta. Halo Sobat Dosmaku, kembali lagi bersama kami, tim jurnalis Dosmaku. Dengan saya, Kadek Praja, yang akan memandu episode podcast spesial kita hari ini di Oke Sip. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Sobat Dosmaku di rumah dulu nih dengan mengucapkan pantun. Nanti Sobat Dosmaku di rumah bisa jawab dengan cakep ya. Oke, ke pantai menikmati deburan ombak, senja indah, menyapa di sore hari. Saya Praja, siap berbagi. Dalam podcast kali ini, ilmu akan kita gali. Oke Sobat Dosmaku, jadi pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Ibu Niwayan Adnyani SPD MPD. Beliau merupakan pengawas dari Provinsi Bali. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Ibu? Astung kare baik. Kare baik. Ya, Oke, ya. jadi semoga juga Sobat Dosmaku dalam keadaan luar biasa baik di rumah ya. Ibu mungkin bisa sapa dulu Sobat Dosmaku di rumah Ibu. Baik, selamat pagi, selamat kenal adik-adik Dosma ya, Sobat Dosma istilahnya. Perkenalkan, hari ini Ibu diundang ini khusus ke podcastnya, podcast Oke Sip gitu ya? Oke Sip, iya Ibu. Pertama kalinya ke SMA Negeri 1 Tembuku ya, karena ada tugas ke sini, jadi langsung tadi ditodong nih untuk mengenal anak-anak di Dosma secara lebih dekat. Salam kenal semuanya. Oke, jadi Sobat Dosmaku juga sudah kenal ya dengan Ibu Adnyani. Iya. Oke, jadi sebelum kita mulai nih Bu, saya penasaran sebenarnya dengan Ibu karena saya tadi sempat dapat kisi-kisi dari bapaknya bahwa Ibu merupakan salah satu teman sastrawannya Ibu ya. Iya. Benar begitu? Benar, ya. Oke, jadi Ibu sudah kenal lama dengan bapaknya dari sastra. Seperti itu? Kenalnya sih karena kita sama-sama profesi guru gitu ya. Kemudian sering ketemu di event-event sastra. Kebetulan dulu waktu sebelum jadi pengawas, Ibu adalah seorang guru fisika. Kemudian ngerangkap jadi wakakurikulum di SMA Negeri 1 Bebandem. Tapi memang dari anak-anak dari umur kalian ini memang sudah cinta sama sastra gitu. Jadinya berkelanjutan kegiatannya. Ketemulah guru-guru yang sering berkecimpung di kegiatan sastra dalam berbagai event, termasuk dengan Bapak Kepala Sekolah kita di sini gitu. Waduh. Ya. Aduh, saya sangat merinding Ibu. Ibu Ya. sangat luar biasa. Jadi teman-teman di rumah pasti sangat amazed juga dengan Ibu. Nanti mungkin di akhir Iya. Ibu boleh menyampaikan sebuah puisi mungkin ke Sobat Dosmaku di rumah Ibu. Iya, puisi-puisi yang memang diminati oleh Bapak Kepala Sekolahnya ya anak-anak. Karena puisinya itu ya menarik sebab judulnya sesuai dengan kampung kelahiran bapaknya gitu ya. Oh. Padahal Ibu nggak tahu awalnya seperti itu gitu. Ternyata sama judul puisi Ibu dengan judul nama desa adatnya Bapak Dari Bapak Kepala Sekolah Kepala Sekolah, gitu. iya. Iya. Nanti Jadi, dibawakan nanti ya. Jadi teman-teman, Sobat Dosmaku di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Kita nantikan puisi dari Ibu yang sangat luar biasa. Oke, jadi pada hari ini Ibu, kita akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Jadi Sobat Dosmaku di rumah, kita akan kenal lebih dalam tentang kurikulum merdeka yang saat ini pendidikan Indonesia menggunakan kurikulum tersebut, Ibu. Iya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia kita menggunakan kurikulum merdeka transisi dari kurikulum 2013 sejak tahun 2021 ya, Ibu. Iya. Nah, jadi saya ingin tahu nih Bu sebenarnya kenapa sih harus kurikulum merdeka yang digunakan padahal dahulu ada yang namanya kurikulum 2013. Apa yang melatar belakangi kenapa kurikulum 2013 itu diubah dengan kurikulum merdeka? Apakah ada perbedaan signifikan di antara keduanya, Ibu? Sehingga kita saat ini menggunakan kurikulum merdeka. Oke, ya pertanyaannya bagus sekali ya. Ini juga sekaligus jadi media bagi Ibu untuk menjelaskan ke anak-anak yang mungkin merasa nggak serag. Tidak hanya anak-anak ya, guru juga Iya. banyak yang nggak serag dengan kurikulum Iya. merdeka ya. Oke, kalau melatar belakangi betul ini kurikulumnya itu adalah peralihan dari 2013 ke kurikulum merdeka namanya. Latar belakangnya itu banyak sebenarnya. Pondasi awalnya adalah kondisi pendidikan ketika masa pandemi. Jadi saat itu kan ada
perubahan signifikan pola pendidikan di Indonesia gara-gara pandemi yang harus pola belajar jarak jauh yang kita belum terbiasa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil survei itu dari tahun ke tahun, indeks atau tingkat literasi numerasi anak-anak di Indonesia itu sangat rendah di dunia gitu. Ibu tidak hafal data angka persis, yang jelas rendah. Sehingga ini kan menjadi bahan perhatian serius dari pemerintah, sebab kita itu termasuk di underground, terbawah gitu. Pokoknya di terbawah lah gitu. Nah, kemudian satu lagi, dari hasil survei, kemudian hasil banyak cara untuk mengobservasi keberhasilan suatu kurikulum itu, diketahui terlalu banyak kesenjangan proses pendidikan antar di Indonesia. Kita kan negara kepulauan yang luas ya, antara Jakarta, Jawa, Bali, kemudian saudara-saudara kita di daerah timur itu sangat timpang gitu proses kemajuan pendidikannya. Nah, berdasarkan hal itulah maka ketika masa pandemi ada kesempatan untuk bertransformasi, mengubah banyak hal, menyesuaikan dengan keadaan. Waktu itu Pak Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem itu meluncurkan suatu program yang disebut dengan Merdeka Belajar. Dalam salah satunya adalah peluncuran penerapan kurikulum merdeka untuk transformasi pendidikan di Indonesia, untuk mengubah arah pendidikan Indonesia tidak lagi berpusat kepada konten ya, tidak lagi berpusat pada konten, tetapi lebih mengarah kepada hal-hal yang kontekstual, kemudian hal yang esensial, dan yang terpenting adalah banyak pembelajaran karakter. Karena saat masa pandemi terjadi degradasi karakter yang luar biasa di sekolah-sekolah gitu. Nah, itu salah satu yang melatar belakangi. Kemudian kalau dilihat apa sih perbedaannya gitu, kok masa yang dulu nggak bisa dipakai untuk mengarah kepada tujuan menjawab masalah literasi numerasi, masalah apalagi pemerataan pendidikan, kemudian satu lagi masalah mengenangani kemenurunan karakter anak-anak gitu. K13 sebenarnya sudah semua memuat, tetapi dalam kurikulum merdeka ya, sesuai dengan namanya Merdeka, itu ada keleluasaan bagi satuan pendidikan atau sekolah untuk mengatur sendiri materi atau konten dari apa yang harus disampaikan ke siswa gitu. Kalau di K13 itu kan disediakan pemerintah, misalnya kalau dulu ada namanya KD ya, kompetensi dasar, ada 10, ke-10-nya harus disampaikan. Padahal belum tentu itu cocok untuk karakteristik siswa di semua tempat. Kan karakteristik siswa di Jawa, di Jakarta khususnya antara sama yang di NTT itu kan beda banget. Ya. Kalau dikasih sesuatu yang sama semuanya kan jelas tidak akan bisa. Nah, berangkat dari sanalah kurikulum merdeka itu didesain menjadi kurikulum yang lebih esensial. Mana yang diperlukan sesuai dengan karakter peserta didik, itu yang dibelajarkan. Kemudian satu lagi, landasan dari kurikulum merdeka ini kan filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Di sana beliau punya salah satu filosofi yang sangat bagus, bahwasanya setiap anak, setiap murid itu sudah punya kodrat alam masing-masing dan kodrat zamannya masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan untuk semua ya. Anak-anak yang lahir di kota nggak bisa disamakan dengan anak yang lahir di desa, benar kan? Ya, kalau kita di sini kan lahir anggap di desa ya, jauh dari kota. Itu nggak bisa kita samakan proses pendidikannya sama persis dengan yang di kota. Nah, dengan landasan itulah maka kurikulum merdeka itu memberikan ruang untuk pembelajaran itu bisa dilakukan secara kontekstual. Apa yang diperlukan murid itu di lingkungannya. Kemudian esensial apa yang penting, tidak perlu yang tidak yang tidak bisa dilaksanakan oleh murid itu kita laksanakan gitu. Kemudian satu lagi yang paling signifikan ini adalah masalah pembentukan karakter. Kalau dulu kan di kurikulum 13 memang sudah ada pendidikan karakter lewat kegiatan pembelajaran. Guru-guru kan pasti selalu ngajarin tentang karakter kan, pelajaran apapun pasti masuk pendidikan karakter itu. Nah, sekarang di kurikulum merdeka itu lebih diberikan ruang lagi dengan adanya kelompok kegiatan pembelajaran yang disebut co-kurikuler, yaitu project.
P5 ya Ibu ya. Kan kenal kan? Iya. Nah, adik-adik pasti kenal dengan P5. Itulah beda signifikannya. Kalau ekstranya tetap. Nah, kemudian tuh lagi kurikulumnya disederhanakan karena harus esensial, nggak perlu isinya banyak sekali padahal tidak semua bisa akan apa istilahnya mempelajarinya dengan baik. Dipilihlah yang mana sesuai dengan karakteristik anak. Jadi ada 3 itu di kurikulum Merdeka: esensial, kontekstual, dan karakter. Itu berpihak pada murid untuk pembentukan karakter. Itu bedanya, ya. Oke, jadi Sobat Dosmaku tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu Anyani. Ternyata saya jujur baru tahu pertama kali Ibu, karena padahal saya merasakan bahwa dulu dari COVID itu banyak emang siswa anak-anak mengalami degradasi moral ya. Iya, moral, karakter terutama ya. Jadi dari sana Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan membentuk sebuah kurikulum merdeka. Nah, itu memberikan keleluasaan kepada kita ya. Jadi di antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu dapat melakukan pembelajaran yang berbeda-beda tetapi sesuai dengan bagaimana sumber daya manusia yaitu siswa-siswi di sana. Jadi begitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan nih dengan kurikulum merdeka. Kira-kira apakah kurikulum merdeka di Bali nih Bu sudah seluruh sekolah mengimplementasikan atau mungkin masih ada yang mengimplementasikan kurikulum 2013 Ibu? Oke, kebetulan sekali nih ya Dek pertanyaannya, karena Ibu kebetulan sudah di pengawas kan jadinya memang terlibat dalam pemetaan proses pelaksanaan IKM itu. Untuk tahun ini ya data final memang sedang direkap, tetapi memang sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa untuk tahun ini kita akan menerapkan kurikulum merdeka secara nasional. Jadi semua harus melaksanakan. Nah, kemarin dari pemetaan awal ada beberapa sekolah yang belum melaksanakan tetapi presentasinya sangat kecil. Nah, penyebabnya itu banyak hal, ada yang karena mungkin salah waktu mendaftar, salah sistem atau telat. Kemudian ada yang karena nggak dapat siswa, nih kan banyak sekarang fenomena siswa sekolah swasta nggak dapat siswa, jadi karena nggak dapat siswa kan nggak bisa diterapin gitu. Nah, kemudian memang penerapan kurikulum merdeka itu kan bertahap. Ada yang mulai 2021 pelajaran 21-22, ada 22-23, ada yang tahun pelajaran 23-24. Itu memang bertahap. Kita di di Dinas Pendidikan itu di bawah kementerian itu kan memang menerapkan 3 pola. Ada namanya yang nerapin kurikulum merdeka mandiri belajar, mandiri berbagi, mandiri berubah. Nah, yang mandiri belajar itulah yang waktu awal belum nerapin. Tapi sekarang di kelas 10 yang sekarang ketika kita simak pendaftaran kurikulum merdeka hampir semuanya sudah daftar kurikulum merdeka. Walaupun nggak penuh karena tahun lalu mereka belum nerapin, sekarang baru nerapin. Tapi ada yang juga sudah kelas 10, 11, 12 juga kurikulum merdeka gitu. Tapi secara presentasi Bali termasuk penerapan IKM yang luar biasa di Indonesia. Iya. Jadi masih ada ya Bu beberapa. Tetapi untuk selanjutnya kurikulum merdeka ini diharuskan untuk diimplementasikan. Iya, betul sekali. Bangga sekali di Bali ternyata sudah hampir seluruhnya ya Bu ya. Hampir menggunakan kurikulum merdeka. Oke, selanjutnya Ibu, ini kan banyak saya nih sebagai siswa Ibu melihat guru-guru, kemudian siswa-siswi mungkin agak ribet sedikit ya. Terkadang melihat guru-guru itu sangat sibuk dengan program yang namanya apa itu ya? PMM Ibu. Oh, PMM. Ya. Seperti itu. Kira-kira selain tantangan itu yang saya lihat nih sebagai siswa Ibu, apakah ada tantangan lain dalam implementasi kurikulum merdeka menurut pendapat Ibu? Iya. Kalau Ibu bicara dari sisi Ibu pribadi dulu ya, waktu jadi guru kan ini jadi pengawas baru beberapa bulan. Gininya jadi guru tuh masih ke bawah sampai sekarang. Jadi gitu. Pas Ibu masih jadi guru? Iya, sudah kurikulum merdeka karena kebetulan kan Ibu wakakurikulum, jadi Ibu yang merancang sistem di sekolah gitu, di sekolah dulu di SMA Negeri 1 Bandem di Karangasem. Jadi tahu betul kan step by step gimana sih rasanya kurikulum merdeka ini gitu. Kalau secara pribadi kurikulum merdeka itu kalau menurut Ibu sebagai guru fisika baru sekarang lah Ibu bisa merasakan ngajar itu enak. Fisika gitu. Sejak menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Karena apa? Kita itu bisa milih materi yang esensial yang cocok dengan murid kita. Ibu nggak bisa maksain misalnya ada dapat di kelas berapa ini?
kelas 10? 11 sekarang Sekarang saya akan ke kelas kelas 12. Dapat fisika nggak? 11. Oh enggak, Oh, kelas nggak saya dapat. enggak dapat Oh, ya. nggak dapat. Oke. Kalau saya Ibu ambil di fisika, kan ada nih namanya materi pengukuran. Kelas 10 Iya, kan dapat. kelas 10 saya Nah, dapat, Ibu. Materi pengukuran itu kalau kita ikuti semuanya itu kompleks. Tetapi anak-anak Banyak Ibu kan sekali, nggak iya. semuanya akan jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa gitu. Nah, kita pilih nih yang mana sih konsep pengukuran yang sering selalu dipakai dalam kehidupan Kehidupan sehari-harinya. Ambil contoh, mau ngukur panjang apa, panjang meja, panjang pita Iya. misalnya, atau panjang baju, tinggi badan itu. Ya kita fokus ke sana aja sampai dia betul-betul bisa itu. Kalau dulu kan nggak harus bisa ini, bisa itu. iya. Jadinya siswanya itu nggak merasa terpaksa lagi ikut belajar fisika gitu. Itu contohnya. Nah, jadi memang kalau pribadi tantangannya ada, harus mau belajar. Belajar bagi sebagian orang itu adalah bukan sesuatu yang nyaman. Ya. Karena memulai ya Bu, Iya, sesuatu yang memulai. baru. Ya, jadi memulai itu memang susah. Kita harus bisa mengalahkan rasa tidak nyaman di dalam diri itu gitu. Nah, kemudian tantangan secara umum pertama sikap skeptis. Tahu sikap skeptis? Artinya kalau Bali apa istilahnya tandroh ya, atau tidak percaya bahwa ini loh yang akan berhasil membuat anak-anak berhasil kurikulum ini. Pendidikan menjadi lebih Iya, baik lebih ya Ibu baik. ya. Iya, itu skeptis namanya. Banyak yang masih berpikir begitu karena apa? Namanya saja kurikulum merdeka ya. Dari 3 hal esensial yang beda dengan kurikulum 13 itu, karena ada sesuatu yang beda, otomatis ada sesuatu yang harus dipelajari. Kalau sudah namanya belajar, banyak yang nggak nyaman. Mereka Betul banyak sekali orang-orang doyanya stay di zona nyaman. Iya, jadinya skeptis. Ini ribet kalau kita harusnya hanya ngurusin Iya. ngajar aja kok isi ini itu. Padahal apapun itu yang salah satu yang disebut contoh tadi PMM. Iya. PMM itu adalah tempat belajarnya guru. Guru mau nanya apa, mau cari materi apa ada di sana, tapi belajar mandiri. Portal Merdeka Mengajar namanya itu kan. Jadi memang harus mandiri. Kalau kita nggak punya niat mau belajar, ya pasti tersiksa rasanya disuruh di PMM. Tergantung niat dari kepribadian Iya, diri sendiri ya iya. ternyata Ibu. Jadi dari sekian kali Ibu kemana gitu, pasti dah pertanyaannya istilahnya skeptis itu. Kenapa saya tugasnya hanya mendidik, tetapi sekarang banyak sekali tugas yang lain, disuruh belajar ini, ngikutin aplikasi ini itu gitu. Nah, itu salah satu tantangan mengubah mindset dari guru. Gimana berani meninggalkan zona nyaman untuk mau belajar lebih. Kalau sudah tahu, justru kurikulum ini bagi Ibu ya paling enak, paling gampang kita ngajar gitu. Paling apa istilahnya? Karena kita yang milih mau materi apa yang kita kasih, terus apa yang cocok sama anak-anak kita, apa yang akan dipergunakan oleh anak kita. Tidak semuanya mesti dikasih karena nggak semuanya akan pakai itu gitu. Itu sih. Iya, kalau benar Ibu. sekali. Jadi Ya. Sobat Dosmaku di rumah jangan juga menciptakan sikap-sikap skeptis dari Iya, diri sendiri betul, ya. iya. Karena dengan memulai hal-hal baru keluar dari zona nyaman, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang lebih luar biasa. Jadi dengan ini kami harap bersama teman-teman di rumah kita semua bisa mewujudkan pendidikan yang lebih baik melalui kurikulum merdeka sesuai dengan harapan kita bersama. Iya. Oke, terakhir Ibu, mungkin Ibu bisa menyampaikan harapan Ibu untuk siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tembuku dan juga guru-guru terkait pendidikan khususnya dalam kurikulum merdeka nih Ibu. Oke, ya. Karena ada pesan nih ya yang mungkin sangat relate ya, karena kebetulan sekolah yang membesarkan Ibu 20 tahun di SMA 1 Bandem, kondisi geografisnya sama dengan di sini. Kita di desa, di tengah bukit. Kalau sekolah Ibu di tengah lembah lagi, di bawah kaki Gunung Agung ya. Itu. Jadi kadang anak-anak yang bersekolah di sekolah di pinggiran, di pedesaan, di pedalaman iya. itu kadang merasa minder dengan kondisinya. Bihraga masuk di desa gitu ya, jadi nggak pede gitu. Nah, itu yang dihilangkan ya. Setiap anak dimanapun dia terlahir, dimanapun dia besar, dimanapun dia menempuh pendidikan itu punya keunikan sendiri-sendiri, kelebihan sendiri-sendiri. Ya, setiap anak, karena dalam kurikulum merdeka kita nggak boleh menganggap ada anak bodoh. Anak punya kelebihan sendiri-sendiri gitu. Nah, oleh karena itu walaupun kita sekolahnya di pinggiran, di pedesaan ya, kita nggak boleh minder,
tidak boleh merasa tidak percaya diri baru kita di desa gitu. Tetapi justru karena potensi kita di desa, kita akan pasti punya sesuatu yang lebih. Buktinya apa? Ibu yakin karakter anak-anak di desa itu jauh masih bisa lebih dibentuk daripada yang di perkotaan yang sudah sangat kena imbas globalisasi kan gitu. Nah, jadi jangan pernah minder ya dengan kondisi, dengan keadaan, dengan kelemahan, tapi jadikan kelemahan itu, anggap kelemahan kita berada di pelosok, adalah sebagai kekuatan. Berdayakan aset yang ada, jangan berpaku pada kelemahan, tetapi berpakulah pada kekuatan atau kelebihan yang kita miliki, pasti berhasil. Satu lagi, karena ini ngomong masalah zona nyaman, ya, Ibu memang punya pedoman itu anak-anak untuk disebarkan kepada semua orang. Ada pepatah nih orang luar, filsuf luar ini menyebut begini. Keluarlah dari zona nyaman atau berani keluar dari zona nyaman, maka hadiahnya akan sepadan. Ya, boleh dibuktikan adik-adik sekarang belajar jungkir balik ya. Mungkin merasa nggak nyaman, tapi nanti anak teman-temanmu udah pulang, kalian berjibaku masih di sekolah ya, nggak nyaman kan? Mungkin teman sudah main HP, main TikTok gitu di rumah, main game, kalian masih di sekolah. Pasti ada satu sisi yang nggak nyaman ya waktu kita ini. Sekarang memang nggak kita petik hasilnya, tapi Bu yakin di masa mendatang pasti, karena Ibu sudah membuktikannya sendiri. Berani keluar dari zona nyaman, hadiahnya pasti sepadan. Itu sih ya anak-anak ya. Ayo Sobat Dosmaku, kita keluar dari zona nyaman bersama saya dan kita semua melalui kurikulum Merdeka. Nah, tadi Ibu janji nih ngasih puisi tadi Kak. Ini sudah lama nggak pernah berpuisi nih. Puisinya. Ya. Kebetulan suara Ibu juga nggak, ini bukan suara asli Ibu sebenarnya ya, Ibu lagi flu gitu, jadi nggak terlalu keluar suara aslinya. Oke deh, khusus persembahan untuk anak-anak Ibu di Dosma ya, di SMA ini. Dari guru fisika loh Ibu, guru yang biasanya. Ini puisi yang tahun 2021 memenangkan puisi terbaik ya di event Cipta Puisi Guru tingkat Provinsi Bali yang diadakan oleh Bali Bahasa dan Bali Foundation ya. Judulnya Alas Ngandang. Mudah-mudahan bisa dipuisikan dengan bagus oleh yang punya puisi, karena Ibu jarang membaca puisi Ibu sendiri gitu. Nggih. Oke. Ibu mulai ya. Alas Ngandang oleh Niwayan Adnyani. Merasa sayan sawat duh ipun itu muwuh. Ngementikang raga di sisin tangkidi. Paling ki pekaning ngalin tanah sigar. Lakar nengkekang akah aki japan saksih. Sewireh sasihe ngedekin tan pegat-pegat. Saget wanen dikengkene getap ngantiang imanuse mapi-mapi lakar ngupepir. Medasar carang akateh akebat daun lakar ngayat sang sangkar. Sambilang nyiksikin uyung morosin nganggon mendep misi mentekep cinah bolong asuluhan. Sujatine kenah ipune ngandangang alas. Tusing tawang alase malunan ngandang mekalangan. Suksema. Iya. Keren sekali Bu. Jujur pas pertama kali denger itu judulnya, waduh langsung kayak bercucur. Tahu itu apa? Ini tentang erosi bukit di Paksebali. Bali. Di mana itu? Jalur yang sering Ibu lewati kalau Ibu dari Karangasem mau ke Klungkung ya. Itu bukitnya dibongkar, diratakan.
akhirnya kan jelas jadi longsor gitu. Ibu sering lewat sana, kan bahaya kan bagi kita yang lewat gitu. Lewat sana dah terinspirasi. Ibu biasa gitu tadi ke sini gini pasti dapat inspirasi apa gitu. Biasanya seperti itu ya. Begitu ya, Iya. Begitu segalanya bisa jadi tulisan gitu biasanya Tapi kalau lagi mood. iya. Ya. Puisi tadi Ibu itu benar-benar saya merasakan sendiri rasanya Ibu. Iya. Kayak setelah Ibu dendangkan tuh merasakan Merasakan kan? Karena Tahu ada, maksudnya iya. kan? Ya. Kayak saya merasakan apa yang Ibu ucapkan Iya. itu. Iya, terima kasih. Keren sekali, Ya. Bu. Iya, nanti Luar boleh biasa puisinya ini sekali. diminta sama Pak Kepsek ya. Tapi sayangnya Ibu dikasih satu bukunya sama Balai Bahasanya. Jadi nanti mungkin Ibu fotokopikan aja Bapaknya biar. Jadi ini ya. diterbitkan begitu Sudah ya, Bu, ya? diterbitkan. Ibu sudah punya satu buku dan Ibu janji akan menitip di sini untuk perpustakaan SMA Negeri 1 Tembuku. Nanti jadi kita bisa baca. Bisa ya, puisi Ibu sering dipakai bahan lomba oleh oleh misalnya ada event gitu. Jadi antologi puisi Balinya itu tahun 2021 juga Ibu menang sayembara penulisan antologi tahun itu puisi Bali. Jadi sudah dibukukan, rewardnya dibukukan dan sudah disebar juga ke beberapa sekolah gitu. Pantas saja tadi Ibu Bapak Kepala Sekolah sangat-sangat gimana menceritakan Ibu Karena tuh, beliau sering wah, Ibu gitu. kalahkan gitu ya. Berapa event itu kita ketemu bapaknya selalu kalah gitu. Jadinya mungkin itu Iya. yang bikin bapaknya ingat Ibu ya. Bercerita tentang Ibu tuh waduh membara gitu. sekali tadi. Iya, terima Iya. kasih, terima kasih. Sangat ya. senang sekali bisa Iya. berbincang dengan Ibu. Sama-sama. Apalagi berbicara mengenai kurikulum merdeka ya sangat-sangat Iya. krusial untuk saat ini bagi siswa-siswi Iya. di Indonesia. Inggih. Oke, Sobat Dosmaku, jadi sampai di sini saja perbincangan kita mengenal lebih dalam kurikulum merdeka. Terima Iya. kasih Ibu Iya, sudah berkenan sama-sama, nggih. berbincang dengan kami di Iya. Oke Sip. Obrolan kreatif, edukatif, sosial, inspiratif. Om Santi, Santi, Om Santi. Santi. Sampai Terima jumpa kasih. Sobat Dosmaku. Sampai jumpa. Ya.